Halo Sobat ASN, welcome back di acara Talk Show Time. Aku di sini, Marsha Doraya, peserta Latsar CPNS BNN 2005 dari Direktorat Psikotropika dan Prekursor. Hari ini kita mau bedah tugas nih, gimana sih caranya kita, para CPNS, bisa langsung on fire sama berakhlak di kerjaan sehari-hari. Plus, kita mau bongkar juga nih, apa aja sih halangannya dan gimana ngatasinya. Ingat ya, kita ini agen perubahan. So, udah siap dong? Aku hari ini ditemenin sama 3 rekan aku nih yang kece banget. Ada Gede Agung Widyatama atau biasa dipanggil Bram, peserta Latsar CPNS BNN 2025 dari Direktorat Interdiksi. Lalu ada Gilang Nurhuda, biasa dipanggil Gilang, peserta Latsar CPNS BNN 2025 dari Direktorat Psikotropika dan Prekursor. Dan ada Herdianto nih, yang biasa dipanggil Herdi, jauh-jauh dari BNNP Sulut. So, talk kita hari ini pasti seru. Jangan lupa pakai hashtag CPNS berakhlak, Latsar Milenial, ASN kece. Oke, langsung aja nih. Kita kan udah tahu, berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif. Keren kan? Tapi sebagai anak ASN baru nih, ada aja PR. Nah, kalau Gilang, menurut kamu nih Gilang, apa sih hambatan dari diri kita sendiri sebagai CPNS pas mau nerapin berakhlak ini? Oke, kabar terima kasih ya. Jujur nih, kadang kita masih kurang pengalaman, jadi agak bingung sih gimana praktekin nilai-nilai berakhlak itu di lapangan. Contohnya, pas mau berorientasi pelayanan, kadang takut salah ngomong atau prosedurnya belum hafal. Nah, data dari Kementerian Pan-RB bilang awareness akan core value itu penting banget loh, tapi penerapannya butuh pembiasaan. Nah, terus kadang-kadang aku juga sering grogi gitu ya, takut salah. Kalau untuk nilai adaptifnya, mau ngusulin ide yang adaptif itu, tapi kudu mikir-mikir dulu gitu, nanti gimana ya kalau salah. Itu bikin kita jadi kurang berani eksplor sih Kak, dari pengalaman kayak gitu Kak. Oke, banget nih Gilang. Jadi bener ya, mindset kita sendiri itu tuh penting banget. Nah, Gilang, kalau di lingkungan kerja nih, ada nggak sih kerikil yang bikin kita tuh susah berakhlak? Ada banget nih Kak, banyak lagi. Kadang kita lihat ada budaya yang sebelum seperti yang ideal. Misal ada aja yang egonya tuh terlalu sektoral, jadi agak susah untuk diajak kolaboratif. Atau mungkin ada yang kurang transparan, padahal kita kan maunya akuntabel ya. Ini jadi tantangan sih buat kita agar bisa tetap loyal, menilai yang benar. Terus keterbatasan fasilitas atau mentor yang super sibuk, kita mau kompeten dengan belajar hal baru, tapi alatnya belum mumpuni atau seniornya sibuk banget. Ini PR juga sih. Wah, betul banget nih Bram. Lingkungan tuh juga ngaruh ya. Nah, terakhir Herdi nih yang jauh di Sulut. Dari semua hambatan yang udah disebutin rekan-rekan tadi, gimana sih menurut Herdi dampaknya ke kinerja kita sehari-hari dan ke pelayanan? Jadi menurut aku gini ya Kak, kalau kita belum bisa optimal dalam berorientasi pelayanan, jelas ya yang rugi itu pasti masyarakat itu sendiri. Jadi pelayanan jadi lambat atau kurang ramah gitu Kak. Pernah kan lihat sendiri, itu PR kita semua Kak. Kalau kita nggak adaptif, bisa-bisa ketinggalan zaman Kak. Padahal kan sekarang era digital, semua serba cepat. Kolaboratif yang kurang juga bikin kerjaan mendek Kak. Jadi nggak efisien Kak. Oke, udah tahu nih sekarang masalahnya. Sekarang kita bahas solusinya nih. Menurut Gilang, gimana sih cara ngatasin hambatan dari diri sendiri tadi, biar kita tuh bisa makin berakhlak? Hal yang utama sih kayak menurut aku proaktif aja sih, belajar dan nerapin. Jangan nunggu disuruh.
Terus ikut-ikut webinar, baca-baca modul latsar, dan langsung praktekin di kerjaan. Ini nunjukin kita kompeten dan punya inisiatif, berani coba hal baru biar adaptif. Terus kita harus bisa ngebawa positive vibes terus gitu. Anggap semua tantangan itu jadi pelajaran. Itu penting buat jaga semangat kita. Setuju, gas terus ya pokoknya bilang ya. Nah, kalau Bram nih, kalau dari sisi lingkungan, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai CPNS buat ngatasinnya? Kalau saran aku sih Kak, kita tuh bisa jadi agen perubahan kecil, mulai dari diri sendiri dulu. Tunjukin kalau CPNS itu berakhlak. Contohnya selalu monitor rekan kerja, ajak kolaborasi di proyek kecil, dan kasih ide-ide adaptif biar kerjaan makin efisien. Jangan sungkan juga untuk bangun jaringan sama senior yang positif atau CPNS lain, saling dukung, dan ingetin seperti kata Pak Presiden Jokowi, core values berakhlak ini jadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Jadi kita harus kompak. Oke, makasih Bram. So, kompak itu kuncinya ya. Terus terakhir nih, Herdi, menurut Herdi apa sih tips praktis biar kita nih tetap Itu simple Kak. Kita anggap berakhlak itu kompas atau tujuan kita aja Kak. Jadi setiap kita mau kerja, tanya ke diri sendiri gitu Kak. Ini udah berorientasi pelayanan belum? Udah akuntabel belum? Itu udah ngebantu banget biar nggak nyimpang Kak. Terus kita nggak boleh takut berinovasi dalam batas wajar dan aturan. Ide kecil kita bisa jadi solusi besar loh. Itu wujud adaptif dan kompeten kita. Terus kita harus saling ingetin. Kalau ada yang mulai melenceng, kita ingetin dengan cara yang baik. Kita kan harmonis dan kolaboratif. Oke, makasih banyak nih Herdi. Udah gak kerasa ya, udah selama juga nih kita ngobrol. Banyak banget nih dapat insight keren dari Gilang, dari Bram, dari Herdi, tentang gimana sih kita sebagai CPNS bisa langsung gaspol nih berakhlak. Ingat ya gengs, berakhlak itu bukan cuma teori latsar, tapi mindset dan action kita tiap hari. Dengan itu, kita bisa jadi ASN yang profesional, berintegritas, dan tentunya CPNS berakhlak. Makasih banyak nih buat semua rekan-rekan aku yang udah nyediain waktu, dan buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay awesome, ASN berakhlak. Bang.